walafiat, sehingga kita bisa kembali bertemu dalam rangka menuntut ilmu, insyaallah, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mung Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin kita langsung saja ya, karena Ustadz, sudah hadir ya. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang tergabung dalam perkumpulan lembaga dakwah kampus dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ataupun ikhwah dari yang lainnya. Tentu kita awali ta'lim kita atau perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita senantiasa dari hati kita serta anggota badan kita untuk melimpah curahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat kita di dalam dinul Islam, di dalam tauhidan, di dalam keimanan serta mahabbah, loyalitas kepada kedua kita, teladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta risalah yang dibawa oleh beliau. Mengamalkan dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwasanya apabila kalian, kata Allah, bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Apabila sebaliknya, maka ingatlah azab Allah teramat sangat pedih. Tentu nikmat-nikmat yang terpenting inilah di dalam agama, di dalam keimanan, kita senantiasa menjaganya dan tentu kita senantiasa mengikatnya, baik itu dengan amalan soleh, dengan ketaatan pula, dan juga dijaga dan diikat dengan ilmu syar'i tentunya, dengan senantiasa kita update terus ya harian masalah ilmu syar'i, baik itu dalam pembelajaran secara langsung atau membaca buku-buku para ulama, ataupun kita melakukan hal-hal yang bisa menambah atau memperkaya agar senantiasa hati kita tetap tersinari oleh pancaran basirah atau pancaran ilmu. Dan tentu alhamdulillah ikhwafillah, kita bisa dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali dalam ta'lim yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan melalui media virtual ya, aplikasi Zoom. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan keberkahan sedikit atau banyaknya dalam proses dari thalabul ilmi ini, meskipun hanya melalui virtualisasi Zoom. Karena memang yang paling barokah yaitu kita hadir di majlis, dan mudah-mudahan ini sama halnya menempati makom sebagaimana majlis. Oleh karena itu
dari ikhwah fillah, baik dari ikhwan ataupun akhwat untuk senantiasa menjaga adab-adabnya ya. Sebagaimana adab-adab ketika hadir di majlis. Baik itu dari sikap penyimakan dan juga sikap dalam berpenampilan. Karena kita sedang secara langsung melakukan ibadah atau taqarrub kepada Allah melalui taklim virtual ini. Kemudian juga alhamdulillah ya kita bisa bertaqarrub kepada Allah dengan peribadahan yang agung ini yaitu thalabul ilmi, mengaji. Terlebih kita akan membahas dari permasalahan yang memang termasuk ilmu yang paling utama yaitu masalah pembelajaran hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini kita sedang mewujudkan ke arah sana, yaitu kita mempelajari sedikit banyak dari hukum-hukum agama kita dalam rangka bermakrifah kepada Allah, kemudian juga menambah proteksi agama kita, keimanan kita, itu melalui pembelajaran hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam referensi yang masih sama, yaitu hadis arba'in yang dikumpulkan oleh imam besar dari mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi rahimahullah taala. Baik, ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ya ta'lim atau pembelajaran dari hadis arba'in ini yang berkaitan dengan banyak kebaikan di dalam agama kita. Entah itu dalam masalah usuluddin, pokok-pokok agama, targhib, motivasi, tarhib, ancaman, juhud, wara, adab, akhlak, ibadah, maupun dalam masalah ahkam ya, secara zatnya, hukum-hukum yang terkait masalah dari permasalahan hukum-hukum Islam yang ada. Baik, kita masuk kepada hadis al-haditsul samin wal ishrun, hadis yang ke-28. Benar ya, Mas Rizal? Ini ada tandanya di saya. Kita sekarang Betul, Ustaz. Betul ya? Betul. Baik. Betul, Ustaz. Silakan dibuka hadis nomor 28 seperti Enggak, biasa mungkin interaktif ya, baca dan juga terjemah. Silakan. enggak akang-akang yang bersedia untuk membacakan hadis 28 ya. Silakan mungkin Kang Maesa, Kang Alif, atau Kang Anam, Kang Muhammad Irfan, atau Kang Mahia. Ya, langsung silakan. Pasang. Nah, Ya, langsung ya, Ikhwan. ada yang bersedia untuk membacakan hadis, Kang semua, Kang Deden, Kang Alif, Kang Mahesa, Kang Muhammad Irfan, Kang Anam, Kang Mahia. Biasanya kepada screen, tampilan screen. Lagi. Hadisnya itu screennya. Layarnya. Iya, untuk operator mohon bantuan ya untuk screen hadis arba'in biar teman-teman di sini bisa baca secara langsung. Silakan. Ada yang bersedia nggak kira-kira? Oh iya. Antum aja nggak Enggak, Kang M. Naufal ya. Iya, silakan. Silakan Kang dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini hadisnya mana ya? Oh, hadis. Silakan ditampilkan hadisnya seperti ditampilkan di PPT ya.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Boleh dibaca. Oh ya, baik. Yang mana ya ini? Yang menjalankan perbuatan sunnah dan menghindari bid'ah. Iya. Iya, Kang. Ya, baik. Baik, Kang. Tulis satu ya. Kecil kayaknya ya. Cukup. Ya, boleh. Ya. An Abi Baja'in Irbadi bin Sariyati radhiyallahu anhu qala wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minha qulub wa darafat minha ayun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatum mada'in fa'ausina qala usyiqum bitaqwa doa wa in ta'ammaru alaikum abdu fa innahu ma ya'is minkum fasayara hitalan fa kasiran fa alaikum bisunati wa sunnatil khulafa'ir rasidin ma'aidain udhu 'alaiha binawaji wa iyyakum wa muhsadil amri fa in kana kulla bi'atin dolalat rawahul Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan muttafaqun alaih. Artinya apa, Pak? Artinya Dari Abi Najih, silakan. oh ya. Dari Abi Najih Al-Ibarah bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah SAW tuh memberikan sebuah nasihat gitu kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan sebuah hatinya dan dapat mengucurkan sebuah tetesan air mata. Kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini sebuah nasihat gitu perpisahan. Karena itulah berilah kami wasiat gitu kepada sang hambanya. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan perintah dan taat meski yang memerintah. Nah, siapapun di antara kalian yang masih hidup, niscaya akan menyaksikan gitu banyaknya sebuah perselisihan. Karena itulah berpegang teguh gitu kepada sang sunnah gitu, dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, dan gigitlah gitu sunnah itu dengan geraham gitu, dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama yang bisa disebut dengan bid'ah dengan kata lain, karena semua yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa inilah adalah hadis sahih hasan lidatihi. Menurut hadis itu
kenapa bisa dikatakan sebagai sohih hasan lidatihi itu karena kita singkat menjadi Sarti aja ya. Syaratnya adil, A-nya tuh adil rawinya, R-nya tuh ringan hafalannya, tidak ilat maupun tidak cacat, dan gampang dihafal maupun diingat si hadis tersebut. Mungkin seperti itu. Baik. Kelas ya. Alhamdulillah. Ya nanti bisa di-improve ya. Jadi screen-nya seperti biasa, lebar. Kalau kemarin kan agak kelihatan gitu. Tadi kecil. Jadi mungkin ada beberapa huruf yang samar. Baik. Ikhwati billah, insyaallah kita akan coba jelaskan syarah secara umum ataupun syarah penjelasan secara lafaz dari hadis nomor 28 ini. Perlu dipahami bahwasanya secara global ya, hadis ini merupakan muatan dalam urusan kaidah beragama. Terlebih ketika terjadi masalah fitnah ataupun kemungkaran. Hadis nomor 28 ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan dia mengatakan, Imam Tirmizi, yaitu hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Jadi hadis ini termasuk hadis sahih pula di dalam hujjah ataupun pendalilan. Hadis dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan nasihat kepada kami. Hadis ini merupakan salah satu dasar atau pokok dalam menjelaskan bagaimana kita bersikukuh atau memegang teguh dalam masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wasiat demikian, serta bagaimana sikap kita untuk samina wa ta'na, tentu dengan jalan-jalan yang benar pula di dalam menyikapinya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berupa mau'izah, nasihat. Ya, maksud dari nasihat ini berupa tazkir. Tazkir artinya mengingat, ya, memberikan pengingat berupa perkara yang wajib atau mengingatkan akan perihal yang haram, dan juga mengingatkan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhasil mau'izah dalam hal ini bisa berupa targhib, motivasi, bisa berupa tarhib pula, ancaman, ataupun takhwif, memberikan rasa takut, menakut-nakuti. Nah, ini boleh. Ya, jadi dalam masalah dakwah kita harus demikian. Contoh misalnya ketika ada teman Anda umpamanya yang memang sholatnya belum konsisten, ataupun ya katakanlah masih tidak konsisten dalam 5 waktu, boleh kita katakan sholat yang benar, karena ancaman bagi orang yang sholat itu neraka. Tidak apa-apa, ini menakut-nakuti atau memberikan motivasi, ancaman. Jangan istilahnya melakukan campur baur dengan yang bukan mahram, karena hal tersebut adalah suatu keharaman. Nah, ini boleh dalam rangka tarhib ataupun motivasi, dan masuk dalam ruang lingkup mau'izah atau nasihat. Jadi dibenarkan di dalam masalah dakwah. Dan tentu baik itu tarhib yang sifatnya memberikan ancaman, itu harus berupa tahwib, ada berupa intonasi menakut-nakuti yang bersumber dari Allah, Al-Quran, ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika dalam muamalah riba, boleh kita mengatakan jauhi riba, karena riba ini diperangi oleh Allah dan Rasulnya, atau jauhi riba, karena riba ini adalah sebab-sebab tidak berkahnya pada urusan maliyah atau urusan keuangan. Itu dibenarkan. Kemudian
wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Yang nasihat tersebut ya, yang nasihat tersebut benar-benar menyentuh hati serta bisa membuat air mata berlinang. Kenapa? Karena hal yang tadi, nasihat yang memang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup tahwif, memberikan rasa takut, wa'id, dan juga ancaman, sehingga bergetar hati orang yang mendengar nasihat tersebut. Lalu dengan kondisi demikian, ka'anna Rasulullah perpisahan. Kenapa? Kumpulan berikan rasa takut atau oleh sahabat nasihat akhir. Nasihat-nasihat tetap Allah sehat ya, wasiah bukan ucapan Allah, ajarkan kepada dari Allah. Yang pertama ini wasiat yang terpenting. Nasihat takwalah kepada Allah dari teman yang kian ucap bertakwalah kepada selain untuk senantiasa di sini dari kait masalah Al-Syekh mengatakan hakun yang layak apa berupa taat kepada Allah. Nah, ini wajib Allah dalam Allah kepada Allah dan juga maka ini adalah jawab. Kemudian yang kedua, mendengar dan taat kepada wali kaum muslimin tersebut. Tentu taat dan mendengar di sini dalam rangka taat yang sifatnya ma'ruf atau dalam kebaikan. Dan mendengar, taat, patuh itu adalah hak ya, dua hak bagi imam, artinya amir, pemimpin, penguasa. Karena ini bagian dari janji setia, baiat lah bahasa kitanya ya. Siapapun yang jadi pemimpin ya kita samina wa ata'na. Ketika itu ada dalam perbuatan kebaikan. Kecuali kita tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat apabila yang diperintahkannya berupa kedurhakaan ataupun berupa kemaksiatan. Sehingga di sini ada kaidah yang harus kita pahami bahwa mendengar dan taat atau samina wa ta'na itu terkait dengan nas-nas yang ada, enggak dalam kemaksiatan ya, enggak boleh mentaati pemerintah atau ulil amri dalam rangka kemaksiatan. Sehingga taat kepada ulil amri atau pemerintah itu harus mengikuti taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda taat kepada Allah dengan taat kepada Rasulullah, sehingga taat kepada ulil amri mengikuti konsep keduanya. Maka tidak diwajibkan untuk taat secara independen kepada waliul amr ataupun para umara ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala menjelaskan ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Lihat, lafaz taat Allah mengulang dua kali ketika kepada Allah dirinya sendiri dan juga kepada Rasulullah, tapi tidak kepada ulil amri atau pemerintah. Kenapa? Karena taat kepada pemerintah harus mengikuti konsep taat kepada Allah dan juga Rasulullah. Artinya apa? Ketika tidak mengikuti konsep dua hal ini, maka tidak wajib taat. Ya, artinya taat yang memang secara syariat. Dan ini termasuk salah satu pokok akidah ya. Di mana akidah seorang muslim yang benar itu harus taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf ataupun perkara yang baik. Kemudian selanjutnya Rasulullah memberikan wasiat kembali, terutama ini dalam masalah wilayah yang menjadi waliul amri. Karena kita ini hidup di kalangan mereka ya, sebagai rakyat biasa dan kita punya pemimpin. Ini harus kita sikapi dengan benar secara akidah yang benar. Wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun, dan jika yang memimpin kalian itu seorang hamba. Bayangkan ya, pikirkan dan bayangkan. Yang menjadi pemimpin umat meskipun seorang hamba, artinya budak lah. Tiba-tiba menjadi pemimpin, itu kita diwajibkan untuk taat sama. Jadi dalam hal ini ada dua jalan yang ada konsep yang syar'i bagaimana dalam mengangkat para pemimpin. Yang pertama yaitu wilayatul ikhtiyar. Jadi pemimpin itu dipilih. Maksudnya apa? Berkumpullah pakar syariat, para tokoh agama, ya,
ataupun para ulama, sehingga dipilih menunjuk si fulan menjadi pemimpin tersebut, lalu dibaiat. Dan inilah yang memang sesuai syariat. Artinya apa? Suaranya nggak sama tuh, ya, suara itu nggak sama. Jadi benar-benar secara musyawarah, majelis syuro katakanlah, dipimpin oleh siapa, ditunjuk oleh siapa, musyawarah, barulah muncul seorang pemimpin dari jalan demikian. Kemudian yang kedua, ada wilayatul ijbar, wilayah yang bukan wilayah itu dipilih. Seperti apa? Misalnya kudeta, ya, perebutan kekuasaan. Maka dalam hal ini metode apapun, ketika menjelma menjadi seorang pemimpin dengan metode apapun, baik yang tidak syar'i pun, ketika dia sudah menjadi pemimpin, wajib untuk taat, dibaiat, diterima dari kepemimpinannya. Hatta itu pemilu, ya, walaupun memang jalannya bukan jalan yang syar'i, ya kalau sudah menjadi pemimpin, ya sudah dibaiat dan juga ditaati. Itulah yang ada mungkin ya di dalam negara kita. Jadi pemilihan pemimpin ini melalui pemilu atau bahasa Arabnya intikhabat. Maka dalam hal ini ketika sudah menang dengan kondisi apapun, maka seorang pemimpin wajib untuk ditaati. Kemudian selanjutnya, sekalipun budak sahaya atau budak, istilahnya seorang hamba yang memang menduduki kepemimpinan tersebut, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua, fa innahu man ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira. Siapa yang memang hidup di antara kalian maka akan melihat perbedaan yang banyak. Jadi umurnya panjang, pasti akan melihat kondisi-kondisi yang berbeda, dan itu banyak. Seperti apa? Dalam masalah ikhtilafu al-din, perbedaan dalam masalah agama, pola pikirnya, ataupun bisa yang menyebabkan perpecahan. Ya, lihat sekte-sekte memang mecah, ataupun yang lain sebagainya, ataupun bagaimana sikap berbeda menyelisih dari penguasanya, maka akan mengalami demikian. Kalau sudah ada perbedaan fitnah, kemaksiatan dalam ruang lingkup istilahnya yang mencakup hubungan rakyat dan penguasa, ikut-ikutan, rame-ramean, semangat, tidak tanpa bimbingan tanpa bimbingan ulama dan ilmu, masalah kecil, masalah besar, ya. Dan banyak itu Rasulullah memberikan solusi Syidin al-Mahdiyin. Maka wajib kalian atau dalam urusan tentang pemerintah, ya, hubungan antara dan berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi yang 4 tadi yang mendapatkan petunjuk. Ada beliau bisa kita katakan hadyuhu atau bimbingan serta petunjuk beliau wajib dalam urusan muamalah, terlebih dalam urusan agar hadyu, petunjuk. Maksudnya apa? Syekh menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana salah satu konsep beliau. Lalu sunnahnya sahabat yang 4. Sunnah di sini apa sih? Sunnah dalam dan menerapkan sunnah, buat sunnah sendiri yang keluar ini, memahami sunnah rekomendasi dari Nabi, ya, rekomendasi yang begitu kuat, sehingga jadi acuan kita mengikuti para sahabat yang 4 tadi dalam untuk senantiasa addu 'alaiha bin nawajid, gigit itu sunnah, ya, dengan gigi geraham. Lihat, ini bagus ya bahasanya, gigit. Gigi geraham ini kan mencongkram dengan kuat, artinya pegang sunnah tersebut. Berpijaklah kepada sunnah atau petunjuk Nabi dan juga petunjuk Khulafaur Rasyidin dengan kuat. Lalu dengan demikian Nabi mewanti-wanti kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada dari hal-hal yang baru, ya. Di sini berarti ada peringatan dari Nabi mewaspadai hal-hal yang baru dalam urusan agama, tentunya dalam urusan ibadah, karena agama ini telah sempurna. Jadi kalau ada yang baru, konsep yang baru dalam masalah ibadah atau agama, itu harus diwaspadai dan hati-hati. Sehingga maknanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan taqrabu aw la ta'tu, jadi jangan mendekat dan juga jangan jangan melakukan dari perbuatan tersebut, karena sehingga Nabi mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalatun, karena setiap yang baru itu adalah dhalalah, menyelisih dari perbuatan baru dalam urusan agama, itu menyelisihi dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nggak boleh, dilarang. Dampaknya dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dalam urusan agama, ya, karena sudah
sempurna. Dalam surat Al-Maidah, Allah Ta'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agamaku. Tuh lihat, agama kalian telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita wanti-wanti atau waspada dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, ya, yang menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu ya, ikhwafillah, dari apa? Dari wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat takwa dan juga wasiat bagaimana terjadi fitnah atau terjadi masalah hal-hal yang bisa merusak agama, senantiasa kita kembali kepada petunjuk Nabi. Lebih dari itu, petunjuk para sahabat yang 4 dalam Khulafaur Rasyidin dan wanti-wanti pula dalam urusan-urusan yang baru dalam masalah agama. Baik, kita masuk kepada hadis ke-29 ya. Baik, ikhwafillah, perhatikan hadis nomor 29 ini langsung saja saya bacakan ya. Ini hadisnya panjang dan mungkin kita tidak akan selesai dalam mensyarahnya sekarang karena hadisnya sampai 1 lembar ini. Nanti bisa berlanjut di pertemuan yang akan datang. Kita akan jelaskan dari hadis nomor 29 ini. Hadis ini terkait masalah pintu-pintu kebaikan ya. Pintu-pintu kebaikan yang memang datang dari pertanyaan sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Sehingga ini adalah perkara yang agung dan insya Allah kita bisa mengambil faidah dari hadis ini dalam rangka targhib, memotivasi kebaikan-kebaikan di dalam agama kita. Baik, silakan perhatikan kalau yang ada hadisnya. Hadis nomor 29 ini ya saya bacakan mungkin secara matanya saja ya. Adapun syarahnya nantilah. Sekarang mungkin ta'liknya saja secara singkat, adapun secara lafaz dan luas bisa di 1 lembar ya. Tuh lihat. Nah, ini hadisnya aja nih. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata. Beritahukan kepada saya suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Wa yubaiduni 'anin nar, dan juga bisa menjauhkan saya dari neraka. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, laqad sa'alta an auzimin. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Dan sesungguhnya hal itu amatlah untuknya. Lalu Rasulullah merinci tentang amalan-amalan tersebut yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kata Nabi kita, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di mana engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, dan menegakkan salat. Wa tu'tiz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan menunaikan haji ke Baitullah. Tsumma qala, lalu Nabi kita mengatakan pula, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, puasa ini adalah perisai atau pelindung. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata, adapun sedekah bisa menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di keheningan malam. Tsumma tala qaulahu, kemudian Nabi kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji', di mana lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur. Ini kiasan salat tahajud ya, qiyamul lail. Dan dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Tsumma qala, lalu Nabi kita mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa zirwati sanamihi, maukah aku kabarkan kepadamu tentang pokok dari segala urusan, tiang-tiangnya serta puncak dari urusan tersebut. Qultu, kata Mu'adz berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Artinya mau dikabari demikian. Qala,
Maka Nabi kita mengatakan Rasul amril Islamu. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Wa umuduhu sholat, dan tiangnya adalah sholat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Tsumma qala, lalu Nabi kita mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki zalika kulli, mau tidak aku kabarkan kepadamu dengan memiliki itu semua. Artinya semua itu sudah mencakup dengan perkara yang satu ini. Qultu, aku berkata, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, maka Rasulullah mengambil atau menunjukkan lidahnya, lisannya. Wa qala, lalu Nabi mengatakan, kufa alaika hadza, jaga ini olehmu. Artinya menjaga lisan, jaga lidah. Qultu, maka aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhuzuna bima natakallam bi, apakah kita akan diazab, akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Nah, perhatikan tuh ya. Hal ini jamaah, bahwasanya dengan lisan saja itu bisa mencakup seluruh kebaikan artinya. Dan dengan lisan saja orang bisa terjerumus kepada banyak kesalahan. Baik itu berbuah dosa ataupun kekufuran hanya sebab lisan. Begitupun dengan kebaikan. Faqala, maka Nabi mengatakan, sakilatka ummaka ya Mu'adz, ibumu kehilangan kamu. Nah, ini adalah suatu kultur ya dalam pembicaraan bahasa Arab. Ya, seakan-akan Nabi menjelaskan kembali kepada Mu'adz, kenapa masa sih tidak paham, maksudnya ya, masa tidak paham. Wahal yakubun nasa bin nari ala wujuhihim, bukankah yang menyeret manusia ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka, au qala ala manakhirihim, ataupun hidung-hidung mereka, illa khasaidu alsinatihim, karena atau kecuali karena sebab dampak yang dihasilkan oleh lisan-lisan mereka. Lihat, jemaah, ini adalah pintu-pintu kebaikan ya yang Allah ajarkan kepada kita semua melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini hasan sahih. Adapun penjelasannya panjang ya, nanti kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang insya Allah. Maka kita cukupkan saja ya pembahasan kita pada hari ini, karena ada sesuatu hal yang harus saya segerakan juga ya, masih dalam masalah yang sama, itu masalah ta'lim insya Allah. Artinya biar nanti saja di pertemuan yang akan datang kita bereskan langsung dengan sarahnya. Artinya kalau kita bahas sarah secara global, perlapaz, terperinci, maka nanti waktunya nggak cukup. Jadi lebih baik pertemuan yang akan datang lalu beres satu hadis ini. Cukup ya insya Allah. Silakan mungkin ke Kang Rija. Apakah kita akan memperlebar pembahasan dan menambah faidah dari proses atau tanya jawab? Silakan Kang Rija, mangga. Syukran. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mungkin jika Akang Teteh ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa secara langsung dengan menyalakan kamera dan audio. Dan untuk akhwat boleh bertanya melalui kolom chat yang tersedia. Silakan Akang Teteh jika ada yang ingin ditanyakan barangkali. Silakan ya, mudah-mudahan bisa terjawab, kalaupun tidak ya wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustadz. Di sini saya bukannya mau bertanya ya, tapi izin menambahkan saja gitu dari sebuah argumen-argumen yang telah Ustadz sampaikan begitu. Enggak, silakan. Jadi begini ya, yang saya dapat dari obrolan sebuah diskusi ataupun kajian yang telah Ustadz sampaikan ya terhadap kita semua melalui Zoom.
Jadi gini, telah menjadi sebuah kewajiban gitu bagi setiap seorang muslim mukallaf gitu agar memegang teguh gitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenahi gitu diri lahirlah dan batiniah gitu dengan sebuah takwa kepadanya, baik berupa kebaikan lahiriah menunjukkan sebuah kebaikan atas batiniahnya gitu. Maka menjadikan sebuah kewajiban terhadap kalian semua selaku umat muslim untuk saling memberikan sebuah nasihat gitu antar sesama, baik melalui sebuah perkataan maupun sebuah perbuatan. Rasulullah sendiri mensyariatkan gitu kepada orang yang dibaiatnya dari kalangan sahabat agar senantiasa memberikan sebuah nasihat gitu kepada sesama muslim. Jika logikanya gini, jika seseorang bermaksud menasehatinya sang saudaranya, ya disunahkan gitu agar menyampaikan dengan cara lembut dan bijaksana. Dikutip saja dari perkataan, wahai kaum muslimin, bertakwalah gitu kepada Allah dalam segala perbuatanmu dan dalam jiwamu. Jangan melanggar gitu larangan yang menyebabkan sebuah kemurkaan gitu intisari dari perkataan tersebut. Jadi takutlah gitu kepada Allah dalam hal pemeliharaan gitu terhadap sebuah anak-anak yang telah dipeliharanya gitu. Karena itu ajarilah sebuah mereka dengan etika syariat dan akhlak mulia gitu. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mengupayakan gitu apa-apa yang mendatangkan sebuah manfaat gitu bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dan takutlah gitu kepada Allah dalam urusan keluargamu dan tolong menolonglah dalam urusan kebaikan, bisa dikatakan dengan ketakwaan. Jadi kalau misalkan dengan yang Ustadz bicarakan yang tentang apa ya tadi bid'ah ya, bid'atun dalalah. Jadi gini aja deh, menurut usul fikihnya begini, kan itu kan benar ya perbuatan yang emang sudah terlarang gitu bagi kita seorang umat muslim ataupun muslimah gitu, baik aku ataupun ikhwan, lebih baiknya gini, mayusabu ala fi'alihi walayu aqabu ala tarkihi, sebab apa yang telah dilarangnya maka tinggalkanlah gitu dan dekatkanlah dari sebuah perkataan al kalimatu hiya labdun ala makna, dari sebuah perkataan ataupun makna tersebut tersirat gitu dalam diri sendiri apa yang telah kita dengarkan maupun kita upayakan begitu. Nah, setiap al-harfu huwa may al-harfu hiya mayatarqabu al-kalimat al-harfu huwa mayatarqabu minhul kalimat labdun ala makna yang tersirat. Mungkin dari diri saya pribadi itu mah konteks tersebut gitu dari sebuah perkataan apa yang telah mereka dengar gitu terhadap diri kita sendiri, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih ya. Itu kan sifatnya menambahkan aja ya. Apa-apa kok, silakan. Ya baik, sama-sama. Gak apa-apa ya ditambahkan. Hanya ya kalau tadi seperti masalah baiat ya, kalau yang maksudnya baiat yang pertama dalam istilah perjalanan Nabi kan, itu baiat bagaimana janji setia terhadap Islam ya. Tuh. Kemudian kalau baiat dengan ulatul umur atau pemerintah ya kita taat, itu konsep dari baiat, artinya jangan melakukan hak-hak syariat yang melanggar tentang para pemimpin seperti mencelanya ataupun mengumbar aibnya. Intinya ya selama kita taat kepada mereka dalam kebaikan itu sudah bagian dari baiat seperti itu. Dan juga kalau dalam ruang lingkup masalah
sunnah Nabi ya. Sunnah di sini bukan masalah istilah fuqaha ya. Jadi ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak masalah. Itu udah istilah fuqaha. Tapi istilah dalam sunnah, dalam istilah pembahasan kita hadis ini terkait masalah jalan beragama, yaitu bagaimana petunjuk Nabi dalam masalah agama, akidahnya, tauhidnya, muamalahnya. Maka apabila ada agama itu dikurangi, ditambahkan atau dimodif ya, yang memang itu keluar dari tuntunan Nabi. Nah, inilah maksud kita dalam hadis ini. Maka dipahami itu keluar dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak baik ya. Makanya lihat acuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu, pegang terhadap petunjuk saya, sunnahnya maksudnya, dan juga petunjuk para sahabat Nabi, terlebih dalam masalah yang Khulafaur Rasyidin ini. Maka ini sudah jelas, artinya inilah agama kita secara pembelajaran dari Nabi kepada sahabat-sahabat dekatnya, yang memang Nabi langsung merekomendasikan untuk mengikuti pemahaman-pemahaman dari para sahabat-sahabat yang memang telah Nabi ajarkan agama, risalah agama kepada mereka. Intinya ya di dalam masalah agama ini, dalam masalah ibadah, terutama dalam masalah akidah, ya petunjuk Nabi dan petunjuk yang Nabi rekomendasikan pada para sahabatnya ini sudah gamblang, dan kita ya ikuti saja bagaimana tuntunan mereka, seperti itu. Adapun masalah tadi, dalam masalah mana tadi kayaknya keluar masalah ilmu nahwu ya, maya taro kabul itu dalam bahasa Arab kayaknya. Dalam masalah pemahaman ilmu nahwu ya, kayaknya enggak sinkron ya dengan pembahasan. Tadi istilah aja keluar dalam bahasa Arab. Ya mungkin kalau sebuah maknanya mungkin maknanya definisikan saja ya. Ya karena menambahkan ya silakan saja. Mungkin saya hanya menengahi aja ya di dalam pembahasan hadis ini. Baik Ustadz, jazakumullahu khairan katsiran. Ya. Ya baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Akang Teteh, barangkali jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau tidak ada, kita langsung tutup aja. Silakan mungkin kalau masih ada. Ada Akang Teteh, ada pertanyaan? Ya, ada ini Ustadz, satu pertanyaan dari di kolom chat dari Teh Mailani Amelia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, yang dimaksud hadis yang ke 29 tadi, ada hadis yang menyebutkan, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan. Yang dimaksud pintu kebaikan di sini, apakah itu syurga ya Ustadz? Syukron. Baik. Nah, ya hadisnya tadi baru dibaca matanya aja ya. Jadi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan, menawarkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang pengabaran tentang jalan-jalan atau pintu-pintu kebaikan tersebut. Begini, memang secara umum ya saya jelaskan, pintu kebaikan yang Rasulullah jelaskan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal secara umum itu memang nantinya mengarah kepada surga tentunya ya, karena kan albir yufdi ilal jannah, segala kebaikan atau segala perbuatan
dalam rangka ketaatan kepada Allah itu pasti akan menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pintu-pintu kebaikan yang Rasulullah jelaskan, puasa, tuh, sedekah, ya, sholat malam. Nah, ini kan gerbang-gerbang atau pintu kebaikan yang nanti mengarah kepada surga secara tidak langsung. Ya, benar. Ya, kita katakan bahwa pintu-pintu kebaikan yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat Mu'adz yang nanti secara umum akan mengarah kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang memang Rasulullah enggak mengatakan bahwa dalam redaksi hadis ini pintu kebaikan ini surga, enggak, tapi secara syarat, secara manawi mengarah kepada surga. Benar ya, wallahu taala alam. Begitu ya, al-ukh. Ya, silakan Kang Rijal, mungkin sudah cukup ya, bisa ditutup. Ya, baik ya, mungkin saya sedikit kesimpulan untuk materi pada hari ini ya, terkait hadis ke 28 ya, ada 3 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah. Yang pertama wasiat ketakwaan, wasiat mentaati pemimpin, dan juga wasiat berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya baik, mungkin itu saja yang yang dapat disampaikan hari ini. Terima kasih Ustadz ya atas ilmu dan materinya. Kurang lebih sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan selama penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.